Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sri Munyi, MPD. Saya mengajar di SD Negeri 30/3 Lempur Tengah. Saya adalah guru mapel PAI. Sekolah kami adalah Sekolah Penggerak Angkatan 1. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 sekarang, kami sudah memasuki tahun ketiga dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dalam kurikulum Merdeka, sekolah kami mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual dengan mengintegrasikan budaya lokal dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Selain itu, sekolah kami juga menentukan metode pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermanfaat. Namun, dengan kebebasan yang diberikan, sekolah juga diharapkan dapat memperhatikan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Oleh karena itu, sekolah harus dapat melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap kurikulum yang telah dibuat, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Memulai tahun ajaran baru, saya bersama siswa membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kesepakatan kelas merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh seluruh anggota kelas untuk membangun suatu lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kesepakatan ini dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan membuat semua anggota kelas merasa nyaman dalam belajar. Yang kami buat dalam kesepakatan kelas adalah disiplin, kerjasama, sikap saling menghargai, dan penghormatan terhadap waktu dan ruang belajar. Kami membuat kesepakatan ini bersama seluruh anggota kelas dan menentukan aturan-aturan yang perlu diikuti oleh semua anggota kelas. Saya bersama anggota kelas membuat konsekuensi tentang keterlambatan dan cara berkomunikasi yang baik antara anggota kelas. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan seluruh anggota kelas dapat bekerja sama dan saling mendukung mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Dalam kurikulum Merdeka, saya melakukan pemetaan gaya belajar siswa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, karena untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Siswa itu memiliki 3 gaya belajar, yaitu ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Saya melakukan pemetaan gaya belajar siswa ini dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini saya meminta siswa untuk menjawab serangkaian pertanyaan tentang preferensi belajar mereka. Dari hasil jawaban mereka ini dapat diketahui gaya belajar apa yang dominan terhadap siswa tersebut. Setelah mengetahui gaya belajar siswa, kemudian saya dapat menyesuaikan metode pembelajaran dan materi yang disajikan untuk memaksimalkan pembelajaran siswa. Misalnya, jika seorang siswa adalah visual, maka saya menggunakan gambar atau diagram untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Dengan melakukan pemetaan gaya belajar siswa, diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka adalah saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif dapat membantu saya untuk memahami lebih dalam mengenai kemampuan siswa dalam hal non-kognitif, seperti kepribadian siswa, emosi siswa, dan nilai-nilai yang ada pada siswa. Asesmen diagnostik non-kognitif ini sangat penting sekali dilakukan karena saya bisa mengetahui apa yang dirasakan siswa, apa minat siswa, apa yang disukai dan tidak disukainya. Kemudian saya mengetahui latar belakang siswa, baik cara belajarnya ataupun bagaimana dia belajar di rumah. Jadi semua hal itu saya bisa mengetahuinya dengan asesmen diagnostik non-kognitif ini. Setelah itu saya melakukan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini sangat penting dalam kurikulum Merdeka. Dulu saya jarang melakukan asesmen ini, tapi setelah adanya kurikulum Merdeka, setiap memulai bab baru atau pembelajaran baru, saya sering melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan tujuan saya bisa memetakan pengetahuan awal siswa. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan menggunakan IT, seperti saya menggunakannya dengan cara Google Form, Quizzes, dan sebagainya yang berhubungan dengan IT, karena bisa memudahkan saya dalam melakukan asesmen dan bermanfaat untuk siswa. Asesmen diagnostik kognitif sering juga disebut dengan asesmen awal
pretest atau tes awal. Ini sangat penting sekali dilakukan dalam menerapkan kurikulum merdeka karena kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan awal di segi kognitifnya pada siswa. Sebelum belajar, saya menggunakan ice breaking terlebih dahulu. Karena dalam kurikulum merdeka, siswa itu seharusnya adalah senang atau bahagia untuk belajar, bukan adanya rasa tertekan dalam menghadapi materi yang akan diajarkan, tapi siswa harus merasa happy sebelum memulai pembelajaran. Dengan adanya ice breaking ini sangat membantu saya untuk membangun hubungan antara prestasi belajar siswa. Dengan menggunakan teknik ice breaking ini, siswa dapat saling mengenal satu sama lain, mempererat hubungan, dan membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Sehingga ice breaking ini dapat membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam proses belajar. Saya mengajar dengan konsep merdeka belajar. Saya mengajar dengan cara yang menyenangkan dan melihat kebutuhan siswa saya. Karena siswa itu memiliki gaya belajar siswa yang berbeda-beda dan saya menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Saya tidak menuntut siswa itu harus bisa A, bisa B, tapi saya menyesuaikan dengan caranya sendiri-sendiri karena siswa itu unik dan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Saya berusaha membuat siswa agar belajar dengan cara yang menyenangkan, nyaman, dan menjadi pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Dulunya saya suka menuntut siswa agar sama dengan semuanya metode A, tapi dengan adanya kurikulum merdeka belajar ini, saya rasanya mengajar itu lebih fleksibel dan saya bisa bervariatif dalam mengajar, sehingga pada akhirnya siswa menjadi senang dalam belajar dengan saya. Yang tampak ini adalah proses belajar mengajar yang saya lakukan. Beragam cara saya lakukan agar siswa merasa senang dalam belajar. Saya hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya terus menuntun siswa dalam proses pembelajaran. Saya terus membimbing agar siswa terbangun potensi yang ada dalam dirinya. Karena saya adalah guru SD, maka tak lepas dari dunianya anak-anak, yaitu dunianya bermain. Dalam belajar pun saya juga masukkan cara permainan atau bermain dalam belajar. Karena salah satu kodrat anak adalah bermain, maka itu tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran. Saya sering memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran sehingga anak itu tetap bermain dan tetap juga belajar. Pada intinya, siswa bisa menyenangkan dalam pembelajarannya dan juga bisa memahami apa yang dipelajarinya. Bermain bukan berarti tidak belajar, tetapi dengan bermain siswa juga bisa belajar. Dulunya saya anti anak-anak itu bermain saat belajar, tetapi dengan adanya kurikulum merdeka ini, siswa menjadi merdeka belajar dan siswa bisa lebih fleksibel dalam belajar, dan saya guru juga bisa memasukkan unsur-unsur yang menyenangkan seperti bermain dalam belajar sehingga siswa sangat senang dalam pembelajaran dan saya juga sangat senang dalam mengajar. Dalam proses pembelajaran adanya pemetaan siswa, tes awal, proses belajar, dan terakhir adanya asesmen formatif. Asesmen formatif sangat penting untuk dilakukan kepada siswa karena untuk mengukur kemampuan siswa dalam materi yang kita ajarkan. Dan tak kalah pentingnya dalam kurikulum merdeka ini, saya juga menggunakan metode yang merdeka yang menyenangkan bagi siswa, yaitu saya menggunakan quizzes yang terbaru sekarang menggunakan metode kertas. Jadi saya tidak repot lagi menggunakan sinyal yang sebelumnya itu saya menggunakan quizzes pakai sinyal dan Google Form. Dengan quizzes kertas ini memudahkan saya dalam melakukan asesmen formatif. Saya tidak lepas dalam menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Dalam asesmen formatif ini saya juga menggunakan seperti metode teka-teki silang dan juga terkadang menggunakan IT seperti quizzes menggunakan kertas ini, sehingga pada akhirnya saya ingin mengharapkan merdeka belajar bagi siswa. Siswa itu lebih menyenangkan dalam belajarnya dan lebih memahami apa yang ada dalam pembelajaran yang dipahaminya, sehingga pada akhirnya siswa menjadi siswa yang lebih bermakna dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya peran guru, saya mampu menjadi murid yang berani dan berbakti, membuat saya jadi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjadi murid yang mandiri. Terima kasih
kasih saya ucapkan. Video yang saya paparkan adalah praktek baik saya dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Saya Rina Srimunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.